Reza dari Breaking News hadir untuk melaporkan kabar menarik. Hari ini kita akan membahas realitis yang begitu dekat dengan kita semua, khususnya di kalangan anak muda, yaitu generasi Gen Z. Gen Z atau mereka yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an hingga tahun 2010-an, kini mereka menjadi sorotan. Kehadiran mereka meramaikan dunia pendidikan, ruang kerja, bahkan media sosial. Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling kritis, cepat beradaptasi, dan dekat dengan teknologi. Namun di sisi lain, mereka juga sering terlalu sensitif, gampang menyerah, bahkan punya mental yang manja. Hari ini kita akan membahas apakah Gen Z benar-benar paling kritis atau justru generasi paling sensitif. Baik pemirsa, di sini saya lagi bersama Gen Milenial. Boleh Ibu memperkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Santi. Oke, Ibu saya cuma tanya nih, apa sih harapan Ibu terhadap Gen Z itu biar bisa jadi lebih generasi yang lebih baik untuk kita? Fokus belajar, terus update perkembangan zaman, kayak buat internetnya atau sosial medianya, kayak gitu, biar nanti bisa hasilkan duit tambahan sendiri. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Santi menjadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Baik pemirsa, di sini saya lagi bersama Gen Milenial. Boleh Ibu memperkenalkan nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Sita Aisyah. Oke, Ibu saya izin bertanya nih sama Ibu. Nah, menurut Ibu, Gen Z itu nanti bisa nggak ya bersaing di dunia kerja yang sampai sekarang tuh makin ketat lah ibaratkan? Bisa banget sih pastinya. Asal kita punya skill yang bagus, terus kita tidak terlalu ke gadget, kita berusaha, pasti bisa. Oke. Baik pemirsa, di sini saya lagi bersama kakak kelas saya. Boleh kakak memperkenalkan nama kakak? Oke, nama saya Siti Nur Azahra dari kelas 12 MP1. Oke. Nah, saya izin bertanya nih kepada kakak. Kan di sini kan di zaman sekarang itu kan sering banget nih muncul bahwa anggapan tuh bahwa Gen Z itu serba instan. Nah, menurut pandangan kakak tuh Gen Z itu gimana sih dan cara menanggapinya tuh gimana? Atau solusinya? Kalau pandangan aku tentang Gen Z yang serba instan itu sih benar banget. Ditambah sekarang itu kan teknologi itu semakin berkembang dengan adanya AI, jadi mereka itu mengandalkan tugas-tugas mereka itu dengan menggunakan AI. Jadi mereka itu nggak mau kerja keras, pikiran mereka tuh kalau udah ada tugas ya udah kita kerjain aja, serahin aja semuanya dengan AI. Dan itu cara yang salah. Kenapa? Karena semakin mereka terbiasa dengan hal itu, maka mereka tuh nggak mau yang namanya kerja keras ataupun berusaha sendiri. Dan itu yang bikin dirinya tuh nggak nerima apa-apa gitu ilmunya gitu kan. Untuk tanggapan saya sih boleh-boleh aja kita menggunakan AI, namun digunakan dengan bijak buat cari referensi atau teman belajar, tapi jangan sampai tugas kita diserahin semua ke AI. Terima kasih. Pemirsa, di sini saya lagi bersama generasi Gen Z. Boleh Ibu memperkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Yusuka. Sekarang saya bekerja di SPK Baik, Ibu saya izin bertanya nih. Kalau misalnya Gen Z jadi pemimpin di masa depan, gaya kepemimpinan itu bakal kayak gimana ya menurut Ibu? Oke, ini sih Gen Z sekarang, Gen Z menurut saya ada plus minusnya ya. Dari plus minus itu Gen Z yang diunggulkan adalah kreativitas. Bagaimana Gen Z itu bisa berada di dunia kerja, itu bisa memimpin dirinya sendiri, itu kreativitasnya itu sangat tinggi. Nah, menurut saya bagaimana Gen Z itu bisa menjadi pemimpin di masa depan, itu akan menjadi pemimpin yang sangat baik. Contohnya sekarang banyak Gen Z menguasai AI. Nah, banyak dari AI itu kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar. Dari situ Gen Z adalah yang bisa diunggulkan dari Gen Z itu ya update terhadap apa yang diinginkan. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan menjadi wawasan untuk kalian semua. Baik pemirsa, setiap generasi punya tantangan dan cap yang melekat. Generasi sebelumnya disebut keras kepala, kini Gen Z disebut manja. Namun sejatinya Gen Z lahir di era yang berbeda, dengan tantangan yang juga berbeda. Apakah mereka akan dikenal sebagai generasi yang paling kritis, yang membawa perubahan,
atau generasi yang terlalu sensitif hingga rapuh untuk menghadapi tekanan? Semua akan terjawab lewat bagaimana mereka membuktikan di dunia nyata. Saya Rizka Nafiza dari Breaking News melaporkan.